Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Daji, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang password manager application dengan menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama itu ada file main Dart-nya, itu logika antar muka utamanya ya. Bagian ini mengatur bagaimana data ditampilkan dan bagaimana pengguna berinteraksi. Sini ada stateless widget. Stateless widgetnya ini digunakan untuk bagian antarmuka UI yang datanya tidak akan berubah selama aplikasi berjalan. Ya, biasanya bersifat immutable, dan di sini juga ada stateful widgetnya digunakan karena tampilan aplikasi akan berubah-ubah. Ya. Misalnya, daftar password bertambah setelah disimpan atau berkurang setelah dihapus. Dan kemudian ada uh, fitur widgetnya, komponen Flutter yang sangat penting untuk memuat data dari database secara sinkron, yang memastikan aplikasi tidak lag atau memfokus saat mengambil data dari memori. Kemudian ada juga kondisi kosong, logika sederhana yang mengecek jika jumlah data adalah nol, maka tampilkan teks belum ada data. Di sini juga ada library-nya, itu ada library SQLite-nya yang untuk ke database-nya. Lanjut, untuk hal yang berikutnya itu untuk password model data-nya. Model data ini berfungsi sebagai kerangka objek untuk mendefinisikan informasi apa saja yang akan disimpannya. Kemudian atributnya berisi variabel seperti ID sebagai kenal unik, website, username, dan password. Ini ada ID, website, username, dan passwordnya ya. Ini atributnya, sebagai atributnya. Kemudian fungsi to map mengonversi data dari objek Flutter menjadi format map agar bisa dibaca dan disimpan oleh database SQLite. Ini to mapnya untuk menyimpan ke database SQLite-nya. Kemudian fungsi format-nya mengonversi kembali data dari database format web menjadi objek Flutter agar bisa ditampilkan di layar. Jadi ini balikannya ya. Ini tuh mapnya untuk menyimpan ke database dan formatnya untuk menampilkan dari database ke aplikasi. Selanjutnya untuk database-nya, kita persiapan dependensinya, kita tambahkan paket SKF, let, dan pet di file pubspecs.yaml ya untuk mengelola database-nya. Dan untuk di file database helper.dap-nya, ini ada inisialisasi database menggunakan pola singleton. Ya, singleton agar koneksi database hanya terbuka satu kali untuk menghemat baterai dan memori. Kemudian ada fungsi onCreate berisi perintah SQL create table untuk membuat tabel permanen di dalam handphone saat aplikasi pertama kali dijalankan. Ini ada onCreate-nya, fungsi onCreate-nya. Dan kemudian ada operasi CRUD-nya ya. Di bawah selanjutnya ada operasi CRUD-nya, ada insert untuk menambahkan data password baru ke tabel, terus ada query read untuk mengambil seluruh data password untuk ditampilkan, dan untuk delete itu menghapus data spesifik berdasarkan ID-nya. Nah, dan ini ada output aplikasinya. Ini komponen user interface-nya, ada floating action button-nya ya, ini di pojok bawah, tombol bulat ini untuk fungsi tambah data. Jadi ketika kita klik floating button ini, maka akan tampil
ini modalnya. Ini adalah pop-up yang muncul untuk mengisi form input, ya, ada web form inputnya, ada inputan website, username, dan passwordnya. Kemudian lalu kita klik simpan. Nah, itu nanti ada list view buildernya menampilkan daftar password. Setelah datanya disimpan, ini ada list view buildernya menampilkan daftar password dalam bentuk list yang bisa digulir atau di scroll ya. Dalam setiap item biasanya dibungkus dalam widget card agar terlihat rapi. Kemudian ini ada ikon button delete-nya, tombol ikon berbentuk sampah yang ketika ditekan akan menjalankan perintah hapus data pada database dan memperbarui tampilan secara otomatis. Ya mungkin sekian dari saya presentasinya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.